Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi di negeri kita insya Allah akan diadakan pemilihan umum untuk pemimpin dan wakil rakyat masa depan bangsa Indonesia. Di negeri tercinta, sistem yang digunakan adalah pemungutan suara dari setiap kita anak bangsa. Semua berhak memilih, kaya, miskin, pedagang, pegawai, pengangguran, pekerja, anak muda, orang tua, laki-laki dan wanita, tanpa memandang warna kulit serta suku pemilih. Setiap calon pastinya tidak ada yang sempurna, maka dalam pemilihan nantinya kita memilih yang lebih banyak maslahatnya dan lebih sedikit mafsadatnya. Oleh karena itu, pada khutbah Jumat ini, izinkan kami selaku khatib membawakan tema khutbah seputar kriteria calon pemimpin dan wakil rakyat yang layak dan pantas menahkodai dan mewakili kita di lembaga-lembaga pemerintahan. Berikut kriteria diantaranya. Yang pertama, keteladanan. Tentunya sosok pemimpin terbaik sepanjang zaman adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan dalam segala hal, melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, terutama dalam kepemimpinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Maka kriteria pertama dan utama adalah melihat keteladanan seseorang. Melihat keteladanan seorang calon pemimpin, baik ibadahnya kepada Rabb-Nya ataupun muamalahnya sesama makhluk, terutama dalam hal kewajiban salat dan akhlak yang baik terhadap manusia lainnya. Begitupun memperhatikan hal lainnya dengan mengerjakan kewajiban dan sunnah, meninggalkan yang haram, makruh, dan perkara yang sia-sia. Kemudian yang kedua, perbaikan. Selain dari keteladanan dalam ibadah dan muamalah, termasuk yang paling penting adalah kriteria memilih pemimpin dan wakil rakyat adalah melihat darinya keinginan dan semangat dalam melakukan perbaikan. Tidak hanya menjadi figur yang disegani dalam kewibawaannya, namun juga melakukan islah di tengah-tengah umat dan bangsa. Allah Ta'ala berfirman ketika menyebutkan perkataan Nabi Shalih alaihi salam kepada kaumnya, "Wala tuti'u amral musrifin." Dan janganlah kalian menaati perintah orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 151 dan 152. Jangan sampai saat memimpin dan menjadi wakil rakyat tidak membuahkan hasil dan perubahan yang signifikan untuk kepentingan rakyat. Bukan hanya sekedar keteladanan, namun juga adalah pembaruan dari hal buruk kepada kebaikan dan yang baik menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga,
kesederhanaan. Kriteria selanjutnya yaitu melihat dari kehidupannya sehari-hari. Kesederhanaan bukanlah berarti tidak memiliki harta atau fakir miskin. Namun kesederhanaan di sini maksudnya adalah rendah hati dan tidak terlihat berfoya-foya dan bermewah-mewahan serta menyombongkan diri, agar nantinya saat mendapatkan kekuatan, kekuasaan dan jabatan tidak semena-mena sehingga mengambil uang rakyat dan negara yang bukan haknya dan menganggap semua itu sebagai penentu kemuliaan. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang keempat, jujur. Perlunya memperhatikan dalam kejujurannya, bukan seorang pendusta maupun seorang munafik, tapi yang sesuai perkataan dengan perbuatannya, memiliki rekam jejak yang baik, tidak sekedar memerintah ini dan itu, namun padahal ia bisa terjun langsung ke lapangan, ia akan lakukan, agar tidak termasuk dalam golongan firman Allah Ta'ala, kabura maqatan indallahi an taquluna ma la ta'lamun. Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran surah As-Saff ayat 3. Kemudian yang kelima, amanah, adil dan memudahkan urusan rakyat. Memilih yang amanah dan adil, berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan untuk dirinya sendiri, tidak berkhianat dan berat sebelah, bahkan kepada orang yang ia benci sekalipun, tetaplah harus berlaku adil. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qista wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Sosok yang diharapkan adalah yang takut, khawatir terhadap dirinya ketika melakukan pengkhianatan dan ketidakadilan, serta berkeinginan mendapatkan gelar di sisi Allah Ta'ala sebagai pemimpin yang adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, al-imamul adil. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin yang adil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat juga sebuah hadis doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk yang diamanahi mengemban tugas urusan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquqa alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farfaqa bihim farquqa bihi. Ya Allah,
Siapa saja yang diamanahi mengurusi urusan umatku, lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Jemaah Jumat yang berbahagia, demikian khutbah pertama ini.